مشايخنا وأستاذنا ومعلمنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى روح سيد الإمام المهاجر إلى الله محمد بن سيد الإمام الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي سيد الإمام قطب الرشاد والعباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وسيد الإمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله برسولهم وفروعهم وسيد الإمام قطب الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأحوال الشيخ أبي يزيد البسطامي قطب العلوم شيخ محمد أبو حميد الغزالي وسيد الإمام قطب الأكوان شيخ مولانا محمد بن عبد الكريم القادري السمني المدني والشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله غلمبين البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني أبو محمد أمين بدلي سقوبل وجد الشيخ محمد قادر بن يوسف البنجري والشيخ محمد حضراوي بن الشيخ محمد قادر بن يوسف البنجري ومنها جاه زغير بن دروان والشيخ الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حبيب الشيخ أبو بكر بن سالم والشيخ عبد المجيد والشيخ محمد زاني والجميع ولمن أنفقوا أموالهم إلى هذا المسجد وأن تعلموا أسماءهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة على هذه النية ولكل نية صالحة وعلى من وسلفنا الصالح وعلى من وبه شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حبيب إلى حضرة النبي وآل النبي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا ينور به القلوب وينقيها به عن كل شوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له استوى في علمه الشهادة والغيوب وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شافي العلال ومفرج الكروب على آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. Jamaah Masjid Al-Mu'minin rahimakumullah wa athabakumullah. Tak lupa yang ulun muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tetua masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Mu'minin. Alhamdulillah di subuh Jumat ini kembali Allah memberikan kesempatan buat pian merataan dan kita semua untuk mengisi dari sisa perjalanan hidup kita, yang mana tak disangka ayahanda abuya yang biasa mengisi kajian subuh Jumat di masjid ini telah berdahulu daripada kita, dan kita pun pasti akan menyusul beliau. Mudah-mudahan beliau yang sudah berdahulu di alam barzah Allah tinggikan derajatnya, Allah ampunkan segala dosanya, dan Allah luaskan kuburnya, dan Allah terangi, dan Allah jadikan kuburnya laksana taman-tamanan syurga. Mudah-mudahan amin. Tak terkecuali mama dan abah pian juga yang sudah berdahulu di alam barzah menyaksikan anak-anaknya duduk dan i'tikaf menunggu terbitnya matahari di hari Jumat, mengalir pahala deras kepada mama dan abah pian merataan. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Tidak terlepas daripada segala kebaikan ayahanda, tetaplah juga ada kekurangan dan kesalahan. Ulun selaku anak beliau yang pertama memohon lautan maaf samudera ampun jika seandainya dalam kegiatan demi kegiatan di dalam masjid ini bersama beliau
ada kata, ada sikap, dan lainnya yang tidak mengenakan di dalam hati pian. Kiranya pian mau mengikhlaskan beliau. Mudah-mudahan dengan cara demikian kita semua dibersihkan oleh Allah dari segala macam dosa. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Memang tidak terkumpul, tidak bersama kita di dunia ini Bapak Ibu, kecuali sebelumnya di alam arwah kita pernah bertemu. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Kita bertemu di alam dunia itu sudah jauh sebelum kita ditiupkan dalam rahim ibu kita. Kita sudah pernah bertemu di alam arwah. Dan kita berharap sebagaimana kita bertemu di alam arwah dan di dunia, kita bertemu kembali dengan beliau dan guru-guru kita dan orang tua kita di dalam surga kelak. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah wa athabakumullah. Biasanya Abuya membaca kitab apa? Nggih, menarusakan kajian kitab Abuya, ulun kada tahu kitabnya apa. Adakah kitab Sidin yang biasa Sidin baca di sini? Adakah? Nggih. Kita tarusakan dulu kitab Sidin sampai habis. Nggih, melanjutkan mudah-mudahan itu menjadi jariyah buat beliau. Mudah-mudahan amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Ini kita berada di penghujung tahun. Iyalah. 2020. Kada kerasaan masuk 2021. Ya Allah. Inilah kita bilang sampai mana sih? Ada batasnya. Tahu batasnya? Oh, ini kitab yang dibaca sini. Nanti insyaallah ada subuh akan datang ya Allah, kita sambungin. Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat hadis yang berbunyi salasun muhlikat. Ada 3 hal yang dapat membinasakan manusia. 3 hal. Yang pertama syuhun muta', yang kedua wahawan muttaba', dan yang ketiga wa'ijabul mar'i ala nafsih. 3 hal ini harus kita lihat di dalam diri kita, apakah ada atau tidak. Kalau ada, ayo capati, lakasi dipuangi. Kenapa? Kalau penyakit zahir mati selesai, tapi kalau penyakit batin sampai ke akhirat kita bawa. Yang 3 hal inilah penyakit batin. Pertama adalah syuhun muta'. Syuh itu bahasa Arab yang bersengatan bakhil, bersengatan engken. Kalau kita melihat kawan-kawan kita yang seangkatan sudah berdahulu, iya kah? Tidak ada satupun yang mereka bawa kecuali amal dan kebaikan. Yang kita tiap hari menumpuk-numpuk itu harta buat perbekalan hidup di dunia. Kalau tulisan rezeki kita mulai dalam perut ibu kita sampai kita mati tertulis nominalnya 1 M umpama. Nah, ini umpama aja. Dan ternyata di tabungan kita 1 triliun. Sedangkan tertulis rezeki kita cuma 1 M. Tapi di tabungan kita 1 triliun. Lalu yang 1 M dengan 1 T ini, yang mana yang benar-benar kita yakini? Kadang kita meyakini nominal yang 1 T. Padahal kalau tulisannya 1 M ya 1 M. Oh Ustadz, itu kan 1 triliun tertulis di tabungan saya. Iya. Tapi kalau sudah meninggal berpindah tangan kepada ahli waris. Betul atau tidak?
Yang kita makan ya 1 M, yang kita pakai ya 1 M, itu rezeki kita. Yang kita tabung, yang sampai 1 T, lebih daripada 1 M, itu hanya untuk orang yang kita tinggalkan. Ini umpama. Sedikit ulun menceritakan tentang Abuya. Beliau di masa-masa akhir daripada perjalanan hidup di dunia ini, memang kami semua anak-anak beliau tidak menyangka. Kenapa? Karena beliau istiqomah dalam berjamaahnya, istiqomah dalam ibadah wajib dan sunnahnya, itu tetap terlihat walaupun dalam keadaan sakit. Ada beliau malam Senin, kan beliau wafat malam Selasa menjelang subuh jam 1, sekitar jam 1.15. Nah itu malam Senin, ipar ulun yang menjagai di Pal 9 itu. Tengah malam takajud melihat Abuya itu lagi duduk sembahyang. Nah di saat sakit aja nih beliau, tapi biasanya sakit-sakit beliau tidak pernah beliau nampakkan. Ya tadi kenapa? Oleh karena keistiqomahannya tetap beliau lakukan. Kalau kita nih maaf aja, mun sakit kepala aja mungkin tak tulak ke masjid lah. Jamaah, ini sakit kepala lah. Mata pina raum-raum bisa kada tertulak ke masjid. Ya Allah, ulun lihat itu di rekaman tanggal 11 masih mengisi sidin lah, hari Jumatnya lah masih mengisi, malam Selasanya beliau wafat. Itu dia, beliau tidak pernah menampakkan rasa sakitnya dan keistiqomahan ibadahnya. Ya Allah, kami sebagai anak-anak beliau belum tentu bisa mengikuti sepenuhnya jalan beliau. Kenapa jadi ulun sebutkan tentang kebaikan beliau? Karena mengamalkan hadis. Apa ujar Nabi? Udzkuru mahasina mautakum. Sebut-sebutlah kebaikan orang yang telah meninggalkan kalian. Buat apa? Pertama, buat menjadikan motivasi, semangat buat kita yang tersisa. Yang kedua, menjadikan doa untuk beliau yang telah meninggalkan kita. Beliau kalau dalam perjalanan musafir, itu setiap perjalanan beliau kemana saja berusaha tidak mau meninggalkan yang namanya sholat sunat duha. Kalau seumpama di dalam waktu subuh ada kegiatan seperti ini, beliau tetap melaksanakan kegiatan subuh sampai isyraq, tidak bangkit dari tempat duduk beliau kecuali sudah terbit matahari. Itu amalan beliau sehari-hari. Dan benar apa kata Nabi, Bapak Ibu, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Matinya seseorang itu kebiasaan hidupnya, sebagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau ia biasa hidupnya mabuk, naudzubillah, matinya dalam keadaan mabuk. Kalau dalam hidupnya kebiasaan melakukan hal-hal kebaikan, maka matinya dalam keadaan yang baik. Dan terlihat memang sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, beliau meminta kepada kami untuk minta bacakan Hizbun Nawawi. Yang kedua minta bacakan Ratibul Haddad. Yang ketiga minta bacakan Dalailul Khairat, Hizib Yaumut Thalatha. Ini 3 amalan sidin tiap hari. Jadi apa yang biasa kita lakukan setiap hari, itulah gambaran keadaan kita mati. Berkaca kepada diri kita, apakah kita membuang-buang waktu dengan hal yang tidak manfaat? Takutnya mati kita pun tidak manfaat, alias dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ketika dibacakan itu Dalailul Khairat, belum sampai selesai, beliau dengan lirihnya mengatakan Allah, Rasulullah hilang begitu saja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un.
mudahan Sidin dapat rahmat dan kita semua juga bisa mendapatkan kedudukan kemuliaan waktu sakaratul maut, yaitu tidak dimatikan kecuali kita husnul khatimah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Ya Allah. Nah, yang pertama tadi yang membuat binasa manusia adalah syuhun muta', bakhil yang diperturutkan, engken yang diperturutkan. Karena dia hitung-hitungan, dia mengkalkulasikan bahwasanya apabila dikeluarkan itu pasti berkurang. Kalkulasi matematika dunia. Tapi kalau dia mengambil pedoman kalkulasi matematika akhirat, maka dia tidak pernah merasa enggan untuk berbagi. Kan dalam Al-Quran disebutkan, fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Apa ayat sebelumnya itu? Laula akhartani ila ajalin qaribin, ya kah? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Fa'akum minas salihin. Ujar Allah di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang yang sudah mendekati tiba ajalnya, dia berkata, laula akhartani, ya Allah, jakapang ditunda bang. Nah, yang namanya kematian ini ditunda bang. Pianlah jakanya namanya mati itu kawa dibayar dengan duit seperti kita nungka pulsa. Ya lah, kota habis deh, ya kan? Beli pulsa, tambah lagi masanya, ya kan? Ya Allah, berapapun harganya pasti ditukari. Harta nih, seluruh hartanya itu habis untuk dibayarkan agar umurnya bertambah, pasti dia akan bayar. Namun Allah sudah berikan gambaran tentang kematian pada satu ketika dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi Sulaiman didatangi oleh seorang pemuda. Beelang nih pemuda kepada Nabi Sulaiman. Mbah Beelang, tiba-tiba datang seorang perawakan yang besar, yang gagah, melirik kepada pemuda itu. Jadi Nabi Sulaiman, pemuda dan orang yang besar tadi melirik Kangangga ini. Nabi Sulaiman tahu bahwasanya yang melirik ini adalah malakal maut. Malaikat yang paling kada dikehendaki datang itu malakal maut. Bujur adalah malaikat rahmat, ya Allah mudahan datang, ya kan? Adakah yang hendak malakal maut datang? Jamaah, masya Allah. Engkau jangan dulu ya Allah. Kenapa? Amal belum banyak. Ya. Lalu si orang yang besar tadi pulang dari tempat Nabi Sulaiman, si pemuda bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, siapakah orang tua tadi yang gagah besar? Dijawab oleh Nabi Sulaiman, itu adalah malakal maut. Kenapa wahai Nabi Sulaiman? Itu malakal maut selalu melirik aku. Apakah ajalku sudah dekat? Jawab Nabi Sulaiman, mungkin iya. Dia tidak berkata, tapi bahasa tubuhnya sudah mengatakan bahwa giliranmu lah yang akan dicabut nyawanya. Si pemuda ini gemetar, takut yang namanya mati, lalu memohon kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabiullah Sulaiman, engkau punya mukjizat, bisa memerintahkan angin kemana saja, engkau punya mukjizat, segala macam jin tunduk kepadamu. Tolong wahai Nabi Sulaiman, hantarkan aku ke pelosok India. Ujar Nabi Sulaiman, kalau itu permintaanmu, aku tidak bisa menolak. Berangkatlah itu angin membawa si pemuda tadi ke pelosok India. Selang beberapa menit datang malakal maut ke Nabi Sulaiman. Ujar malakal maut, wahai Nabiullah Sulaiman, aku datang pertama heran. Tulisannya di catatan orang tadi matinya di India. Tapi ada wadah pian.
Sekalinya jelang beberapa menit timbul ada di India. Sekalinya si pemuda yang minta hantarkan ke India tadi bukan menjauh dari kematian, malah menyasar kepada kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang datang, maka tidak ada satupun yang bisa memajukan dan memundurkan. Apapun itu latar belakang dia meninggal, apapun latar belakang dia mati, maka yang namanya mati tetaplah mati. Andai saja tuh mati itu kawa direquest ditunda, maka pertama kali Nabi kita Muhammad yang bisa merequest. Beculkah ada? Jelas para nabi tinggal minta aja kepada Allah, doanya dikabulkan. Tapi yang namanya mati pasti siapapun, hatta Nabi kalau sudah ajalnya tiba, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang pertama, syuhul mutlaq. Jangan berpikir hidup itu di dunia panjang dan abadi sehingga kita tidak mau berbagi. Ayo, mumpung kesempatan tadi yang Allah berikan gambaran dalam Al-Quran, fa'asaddaq. Apabila itu orang yang tadi meminta kepada Allah untuk ditunda ajalnya, dia ketika ditunda dia hanya minta satu amal, apa? Fa'asaddaq, ulun hendak bersedekah. Kenapa? Bersedekah itu amalan yang paling singkat. Ya Allah, fa'asaddaqa wa aku minas salihin, sehingga ulun menjadi orang yang saleh. Ya Allah. Yang kedua, yang dapat membinasakan manusia adalah wahawan muttaba', yaitu hawa nafsunya yang selalu diperturutkan. Nih, dah malam tahun baru. Kalau menurut hawa nafsu, malam tahun baru raminya berjalanan. Bocor ada. Kalau menurut hawa nafsu nih, malam tahun baru raminya menunggu jam 00.00, ya kan? Kalau menurut hawa nafsu nih, ya kan? Malam tahun baru raminya berkumpulan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Itu menurut hawa nafsu, diperturutkan tiap tahun. Ya Allah, menjelang tahun baru lakukan seperti itu. Tidak ada faedahnya, tapi maaf, minta halal, minta ridho, akan merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena di saat pergantian tahun dia malah membuat sesuatu yang tidak baik. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengutip sebuah hadis. Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, alamat atau tandanya Allah itu berpaling daripada hambanya, isyghaluhu ma la ya'nih, kesibukannya dengan hal yang tidak ada manfaat. Tanda Allah itu berpaling kepada hambanya, lihat aja, kesibukannya selalu yang tidak menghasilkan manfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam hadis yang lain, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'nih, daripada indahnya Islam itu terlihat daripada mampunya dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini ampun maaf lah. Di sini kada ada bang. Di manakah ada tahu juga umur sudah 60 tahun masih aja main dom. Jujur ada tak main dom balak lawi ya sidin. Padahal kada ada tulisan lawinya 00 aja tuh. Kosongnya lah dibungulinya dom hakon nih. Ya lah. Batangah malaman umur 60 dah. Ampun maaf ulun. Umur 60 tuh. Tapi di sini kada ada tulisan. Nggih. Di sini ada sama toh. Mencatur hakun aja pianna bagantung apa namanya nih? Botol. Di telinga leweh telinga sidin nih tuha sudah kayak sadang dah kayak sadang. Ujar kai mau kekanakan nih nya kada tuha aja bang mati, yang anum gini bisa juga mati. Ujar nih lah, ujar juga. Tapi ujar si anum inggih kaya yang anum pun bisa mati badahulu pada yang tuha, tapi yang tuha tandanya parak mati sudah kelihatan tandanya. Yang anum bang belum memiliki tanda. Bahkan nih apabila orang itu diberikan kesempatan masa tua, itu anugerah. Kenapa? Karena dia bisa merasakan kelemahan dirinya.
Dia merasa ketidakberdayaannya. Kalau muda nih kan masih gagah, wah, merasa kuat. Dagoi mati. Ya kan? Kada dapat hidayah, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau masa tua masih merasa kuat, nah ini parah lagi. Semakin tua, semakin merasa melemah. Bahkan di dalam hadis Nabi, apabila sudah sampai umur 40 tahun ke atas, dia tidak memperbanyak kebaikannya daripada kejelekannya, selalu memperbanyak kejelekannya daripada kebaikannya. Sudah umur 40 tahun ke atas, maka dia telah menyiapkan wadah di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudahan kita panjang umur. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu panjang umur tapi bagus amalnya. Semakin tua semakin baik, semakin tua semakin dibimbing oleh Allah, bukan semakin tua semakin jauh daripada Allah. Musibah paling besar Bapak Ibu yang jarang kita rasa adalah ketika kita semakin jauh dari Allah. Itu musibah paling besar. Jangan pian kira COVID, bukan. Ini ketika kita jauh dari Allah, semakin jauh dengan Rasulullah, itu musibah paling besar. Walaupun kita ikhtiar menangkal namanya penyakit, itu adalah sebuah kewajiban ikhtiar. Tapi ingat, ada musibah yang paling besar dan tidak kita sadari ketika kita jauh daripada Allah. Mudahan Allah terus dekatkan kita kepadanya. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Yang ketiga, yang membuat manusia itu binasa adalah i'jabul mar'i ala nafsi. Sombong diri, ta'ajjub, ujub. Iblis kesalahannya cuma satu. Ya kah? Iblis itu cuma satu aja kesalahannya. Sombong. Itu benar ya? Jadi ujub itu bagian daripada sombong. Apa tandanya ujub? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah itu yang diucap iblis. Itu aja kesalahannya. Ya Allah, aku ini lebih baik dari Adam. Adam dijadikan dari tanah, aku dijadikan daripada api. Itu aja kesalahan iblis. Merasa lebih hebat dari Adam. Lalu dicampakkan, dikeluarkan dari surga hanya karena sombong. Padahal iblis namanya dulu siapa? Azazil. Iblis itu punya nama baik dulu, Azazil. Tapi setelah dilempar dari surga, dikeluarkan dari surga, lalu disebutlah dengan Ablas, iblis. Allah. Kenapa terjadinya pertikaian? Karena masing-masing merasa hebat. Itu aja, masing-masing merasa hebat. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ujar Sidin, supaya jangan masuk dalam ujub, sombong. 5 ini aja paling gak ada diamalkan. Ini 5 ini aja. Mungkin kau mengamalkan, mudahan kita sebarkan kau mengamalkan. Apa yang pertama? Ketika kita didudukkan dengan anak kecil, pertama anak kecil, jangan merasa lebih hebat dari anak kecil. Kenapa? Anak kecil lebih hebat dari kita yang tua. Di mana hebatnya? Dia belum banyak dosa. Bahkan apabila belum balik, dia belum punya dosa. Pertama, jadi kita tidak merasa hebat dari anak kecil. Yang kedua, ketika kita didudukkan dengan orang gila. Ini orang gila semua ada duduk di higa. Usahakan pandang orang gila itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena ketika dia sudah gila, dicabut hukum mukallafnya. Dia tidak wajib lagi sholat. Dia tidak wajib lagi puasa, dan mulai dia gila, di saat itu dia terhitung dosa. Mana hebatnya kita dengan orang gila? Masih hebat orang gila. Di mana sombongnya kita? Yang ketiga, ketika kita didudukkan dengan orang ahli maksiat. Ahli maksiat. Pandang ahli maksiat lebih baik daripada kita. Di mana baiknya? Dia pelaku maksiat.
Jawabannya adalah ketika dia mau tobat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, kata Nabi. Orang yang tobat dari dosa sama tidak saling dosaan. Lebih bersih daripada kita kalau dia mau tobat. Kita yang merasa hebat, wal'iyadzubillah. Yang keempat lah, kita didudukkan dengan orang kafir. Kafir ini ada dua, ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Nah, kita didudukkan dengan kafir zimmi yang tidak pernah mengganggu kita. Pandang dia lebih baik daripada kita. Kok bisa? Dia kan kafir, tidak beriman, kita beriman. Iya, saat ini kita yang beriman. Siapa tahu ketika dia sakaratul maut, dia dapat mengucap 2 kalimat syahadah, langsung masuk surga tanpa dihisab. Kita tidak ada rasa timbul hebat kalau kita memandang seperti itu. Yang kelima, wajibnya kita menghormati orang yang di atas kita, orang tua. Yang muda wajib menghormati yang tua. Tua tapi tamat SD, ulun S3, kejar. Biar yang muda S3, yang tua tamat SD, tetap kemuliaan yang tua tidak bisa terhapuskan. Wajib yang muda menghormati yang tua. 5 hal ini kalau kita lakukan setiap hari, di mana sombongnya? Di mana ujub dan merasa lebihnya kita? Kenapa? Karena hidup Bapak Ibu misteri. Kita tidak tahu besok keadaan kita bagaimana. Dia ahli maksiat, bisa jadi wali, bisa ada ustaz, bisa. Contohnya siapa? Ibrahim bin Adham, bekas perampok. Junaidi al-Baghdadi, Syekh Junaidi al-Baghdadi, bekas pegulat. Seorang syekh wali besar, makamnya tinggi. Syekh Junaidi al-Baghdadi. Dia seorang ustadz, bisa jadi dia suul khatimah, bisa. Siapa? Bersisa. Punya murid ribuan, bisa terbang. Sebutin aja kesalahannya, sombong. Suul khatimah. Hidup misteri Bapak Ibu. Maka usahakanlah tundukkan hati kita. Jangan merasa lebih daripada orang yang di samping kita. Wala tansawna al-fadla bainakum, ujar Allah. Jangan kalian lupakan bahwa setiap diri kalian ada kelebihan masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada permintaan minta bacakan surah Yasin dan doa selamat yang diniatkan untuk Bapak Sirajuddin Daeng, Patangga bin Hasan, dan Tondeng binti Kaci, dan Andi Amir. Ini almarhum lah. Almarhum lah. Oh, okay. Jadi minta bacakan Yasin yang dihadiahkan kepada almarhum Bapak Sirajuddin Daeng Patangga bin Hasan, dan almarhum Tondeng bin Kaci binti Kaci, dan almarhum Andi Amir bin Andi Abdurrahim, dan almarhumah Nurliyah binti Sapra. Anallahu ta'ala syukur wal maghfirah